Halo Studia, saya Raki. Selamat datang di channel Studindonesia English, channel persamaan dari Studindonesia sebagai platform yang bisa membantu kamu dalam persiapan tes bahasa Inggris seperti IELTS dan kenyamanan kamu dalam berbicara. Kalau kamu masih suka bingung bagaimana cara mengatasi tes speaking ini, kita bakal bahas banyak tentang jenis pertanyaan yang sering muncul dan strategi menjawab dengan natural serta tips buat kamu terdengar lebih percaya diri. Kita juga bakal bahas soalnya step by step buat kamu menjadi lebih siap menghadapi ujian. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, Studia dipersilahkan untuk mengerjakan soal yang ada di kolom deskripsi di bawah sebelum menonton videonya ya, biar video ini bisa menjadi bahan evaluasi kamu setelah selesai ditonton. Jadi, pastikan tonton sampai selesai. Mari kita mulai persiapannya bareng-bareng. Speaking sendiri bisa diadakan kapanpun sesuai dengan jadwal dan availability yang disediakan oleh pengada tes kamu. Jadi pastikan kamu benar-benar mengaktifkan notifikasi email kamu, lalu WhatsApp kamu, karena jadwal dari speaking ini bisa bervariasi dan bisa tergantung dari ketersediaan penguji kamu. Bisa 1 hari sebelum hari tes, bisa di satu tes di hari yang sama tetapi pada pagi harinya, lalu 3 yang lain diadakan siang hari, bisa juga pagi harinya diadakan 3 tes, waktu menjawabnya juga tidak terlalu panjang. Untuk tes IELTS speaking tersebut, ini sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian utama, yang pertama adalah introduction serta interview personal terhadap test taker. Jadi 4-5 menit pertama kamu akan diberikan pertanyaan tentang perkenalan diri kamu, lalu kamu akan ditanyakan tentang topik sehari-hari, tentang rumah, keluarga, studi, pekerjaan, bahkan hobi, serta hal-hal yang lain dari topik-topik ringan. Tujuan dari part 1 ini tentunya untuk menguji kemampuan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, apakah kamu bisa menjawabnya dengan lancar dan jelas. Lalu kemudian kita akan masuk ke part kedua, yaitu kita beri nama dengan long term. Long term, part kedua ini mungkin berdurasi 4 sampai 5 menit juga, di mana kita sebagai test taker akan diberikan cue card atau kartu yang berisi soal dan berisi topik dan poin-poin yang harus kamu bahas. Lalu kita akan diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban kita dengan catatan yang kita tuliskan di kertas yang telah diberikan. Lalu kita akan diberikan sesudah waktu 1 menit untuk mempersiapkan, kita akan dipersilahkan untuk berbicara 1 sampai 2 menit monolog secara non-stop. Setelah itu, examiner bisa memberikan 1 atau 2 pertanyaan follow-up yang akan didiskusikan di part ketiga, yaitu part diskusi. Biasanya part ketiga ini topiknya akan mengikuti topik yang dibicarakan di part kedua. Waktunya juga 4 sampai 5 menit. Examiner akan bertanya pertanyaan yang lebih kompleks, yang lebih general, yang lebih bersifat diskusi, tetapi topiknya akan ada keterkaitan dengan part yang kedua. Diskusi ini akan menjadi lebih mendalam. Kamu harus mempersiapkan pendapat kamu, argumen, alasan, dan contoh. Tujuan dari diskusi ini adalah menguji kemampuan berpikir kamu, apakah kamu bisa berpikir secara kritis dan menyusun jawaban panjang dengan jelas dan struktur yang enak didengar. Tetapi pada kesempatan video kali ini kita hanya akan membahas kepada part 1 saja, fokus kepada part 1, dan part 2 part 3-nya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk IELTS speaking ini sendiri merupakan tes yang bersifat santai, tetapi bukan percakapan yang bersifat santai dan tidak sopan banget. Tetap harus dalam keadaan formal, tetapi tidak seformal menulis writing. Examiner bisa mengulang pertanyaannya, tetapi tidak akan memberikan bantuan isi jawaban. Lalu tidak ada aksen tertentu yang harus kamu pakai selama bahasa kamu, penjelasan kamu bisa dipahami dengan jelas, maka itu sudah cukup uh, untuk examiner untuk menilai nilai dari speaking kamu, kemampuan speaking kamu. Lalu tidak ada jawaban yang benar dan salah di speaking. Cara yang dinilai adalah cara kamu menyampaikan, bukan fakta. Lalu berpikir dalam, apakah kamu benar-benar itu sudah bisa dihitung menjadi jawaban yang benar.
Oke, untuk yang part pertama kita sudah sebutkan bahwasanya intinya adalah introduction dan interview. Bisa dibilang bahwasanya secara tidak resmi part satu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah introduction terhadap diri kamu. Kamu akan ditanyakan tentang nama, eh, kamu akan diminta untuk menunjukkan identifikasi kamu. Lalu kamu akan ditanyakan tentang studi, akomodasi, rumah, kampung halaman, atau tempat tinggal kamu. Lalu dia akan masuk kepada part kedua, yaitu common topics atau topik-topik ringan seperti hobi, kesenian, kanan, atau hewan peliharaan, dan topik-topik ringan keseharian lainnya. Nah, cara menjawab di part speaking part satu ini adalah kita tidak boleh menjawab jawaban yang sangat singkat seperti yes atau no. Jadi usahakan jawaban kamu jangan benar-benar one sentence answer. Jangan berhenti di jawaban-jawaban pendek seperti yes atau no, tetapi tambahkan detail seperti alasan dan contoh kecil. Bisa kita jadikan acuan untuk gampang diingat, yaitu uh, strategi PEEL, PEEL. Berikan poin, berikan example atau contoh, atau berikan elaborasi atau penjelasan, lalu berikan uh, linking back kepada poin yang kamu berikan di awal tadi. Jadi bisa diberikan contoh, bisa diberikan alasan, bisa diberikan detail, bisa diberikan kontras menggunakan kata tetapi, dan bisa diberikan penjelasan. Lalu untuk menjawab speaking part satu ini, usahakan kamu memvariasikan kosakata kamu. Jangan selalu menggunakan kata good, nice, interesting, tetapi gunakan kata-kata sinonim seperti amazing, enjoyable, fascinating, dan yang lain-lain. Tidak perlu kata-kata yang terlalu tinggi atau advance, tetapi minimal kamu harus bisa menjabarkan satu kata atau satu sifat dengan beberapa sinonim agar memperlihatkan variasi dari kata-kata yang kamu punyai. Lalu gunakan tenses yang sesuai. Kenapa? Karena pada saat kamu ditanya tentang sesuatu yang berupa kebiasaan, pastikan kamu menggunakan simple present tense. Lalu pada saat kamu ditanyakan tentang sesuatu yang sudah lampau, pastikan kamu menggunakan past tense. Lalu pada saat kamu berbicara tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa mendatang, pastikan juga kamu menggunakan simple future tense. Jadi pastikan tense kamu benar-benar sesuai dengan uh, penjabaran yang ingin kamu sebutkan dan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh examiner. Lalu berikutnya jawaban kamu usahakan dengan jawaban yang natural dan bukan hafalan. Kenapa? Karena examiner sudah terlatih. Mereka tahu kalau jawaban kamu itu dihafalkan atau tidak. Khususnya di part satu ini ya, karena part satu ini biasanya kan pertanyaannya ya itu saja tentang studi kamu, tentang akomodasi yang kamu tinggali, atau tentang kampung halaman kamu, atau bahkan mungkin tentang pekerjaan dan hal-hal personal yang ditanyakan di awal. Pertanyaan introduction ini mungkin sekedar terlihat sederhana, tetapi examiner akan tahu pada saat seorang test taker dia itu benar-benar bisa menjawab dengan luas atau menjawab dengan jawaban yang sudah dihafalkan. Jadi betul-betul kamu harus tampil di depan examiner dengan rehearsal yang cukup, tetapi bukan dengan hafalan yang betul-betul cuma hafalan. Lalu pada saat kamu menjawab, usahakan dengan natural, usahakan lebih baik menjawab dengan jawaban yang jujur, dengan bahasa yang sederhana, tetapi lancar dan tidak terbata-bata. Lalu berikutnya perhatikan intonasi dan ekspresi kamu. Jangan terlalu datar. Gunakan tangan, gunakan ekspresi muka, gunakan intonasi yang sedikit naik dan sedikit turun sesuai dengan um, kalimat atau sesuai dengan apa yang kamu ungkapkan kepada examiner. Gunakan senyum, gunakan intonasi yang ramah supaya terdengar natural. Lalu latihanlah dengan timer. Biasakan jawaban-jawaban dari pertanyaan di part satu ini singkat dan berdurasi hanya 20 sampai 30 detik saja. Jangan terlalu singkat dengan satu sentence, tetapi panjangkan dengan menjadi dua sentence agar menjadi setiap jawabannya itu berdurasi 20 sampai 30 detik. Nah, untuk sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal, akan ada beberapa soal yang kita taruh di
deskripsi video ini, silahkan kamu kerjakan dulu, silahkan kamu mencoba jawab, lalu nanti silahkan tonton video ini dan jadikan video ini sebagai evaluasi apakah kamu sudah menjawab sesuai dengan jawaban yang ideal atau masih perlu banyak yang di-improve. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu introduction. Pada saat kamu masuk ke ruangan tes, kamu akan menyapa examiner. Kamu akan menjadikan interview ini interview empat mata, ada kamu dan examiner. Lalu examiner juga akan merekam sebagai acuan untuk penilaiannya nanti. Jadi usahakan kamu jangan grogi, jangan takut kepada examiner, especially kalau examinernya misalnya mungkin foreigner, orang bule, kamu jangan kederlingan, kamu jangan takut, kamu jangan gugup, masuk dengan tenang, senyum, sapa examiner, good morning atau good afternoon, lalu tunjukkan bahwasanya kamu itu masuk dan duduk dengan percaya diri. Nah, biasanya di introduction ini, examiner akan bertanya, akan menyapa kamu, good afternoon, dia akan memperkenalkan dirinya, mungkin nama dia Sarah, my name is Sarah, can you tell me your full name? Kamu tanya nama full kamu, ya silahkan dijawab dengan nama kamu. My name is, contoh Ragil, misalnya saya sebutkan nama lengkap siapa, dan kalau kamu jawaban itu dengan nama lengkap kamu, biasanya mungkin examiner akan menanyakan kamu biasanya dipanggil apa, and what should I call you? Lalu kamu bisa menjawabnya dengan you can call me Ragil. Tapi pada saat kamu ditanyakan nama, dan kamu menjawabnya my name is Ragil Wicaksono, but you can call me Ragil, ya tentu saja examiner tidak akan menanyakan pertanyaan yang kedua, karena sudah cukup menjawab. Dan selanjutnya examiner akan meminta identifikasi kamu atau tanda pengenal kamu. Jadi mereka harus memastikan bahwasanya orang yang datang di tes itu benar-benar adalah orang yang terdaftar di identifikasi yang terdaftar. Maka dari itu pastikan pada saat kamu menjalani tes IELTS kamu membawa paspor kamu, karena paspor ini yang digunakan untuk mendaftar, dan silahkan diserahkan kepada examiner. Silahkan katakan this is my identification atau this is my passport, that here you go, atau seperti itu, atau here it is. Lalu examiner akan melihat identifikasi kamu dan akan memberikan identifikasi tersebut kepada kamu. Nah, sesudah hal tersebut mungkin dia akan menanyakan topik-topik ringan. Mungkin di sini contohnya adalah hobi. Mungkin examiner akan menanyakan kamu, do you have any hobbies? Nah, pada saat kamu ditanyai, apakah kamu punya hobi? Jangan dijawab hanya yes, reading. Ini jawaban yang sangat-sangat singkat dan tidak ada penjelasan. Berikan contoh, berikan penjelasan. Biar jawaban kamu itu bukan cuma one sentence, tetapi 2 atau 3 kalimat yang benar-benar fulfilling the question. Jadi pertanyaannya benar-benar terjawab dengan memberikan contoh, dengan memberikan penjelasan. Jadi recommended answer-nya adalah, do you have any hobbies? Kamu jawab, yes, I do. I really enjoy reading books in my free time, especially novels and biographies. It helps me relax and also learn new perspectives from different writers. Jadi di sini kita lihat bahwasanya sesudah dia menjawab yes I do, dia menjelaskan dia suka membaca di waktu kosong, lalu dia memberikan contoh novel and biographies dan menambahkan lagi tujuan. Jadi pada saat dia membaca itu dia merasa rileks dan juga mempelajari perspektif baru dari penulis yang berbeda. Nah, di sini bisa dijadikan contoh bahwasanya kamu bisa memberikan contoh, kamu bisa memberikan penjelasan, dan kamu bisa memberikan tujuan. Contoh yang lain, atau pertanyaan berikutnya, masih di topik hobi, mungkin dia akan bertanya, how often do you spend time on your hobbies? Kalau kamu cuma menjawab sometimes when I have time, ini sangat kurang ya. Ini cuma satu sentence dan ini tidak fulfilling the needs. Jadi kamu masih harus menambahkan contoh atau menambahkan penjelasan. Jadi recommended answer-nya adalah I usually spend about 1 or 2 hours every evening reading, especially before going to bed. On weekends, I sometimes spend even more time if I don't have any other commitments.
So, di sini dia membagi jawabannya menjadi dua. Yang pertama, pada saat weekdays, lalu pada saat weekends, karena habit membacanya mungkin agak berbeda. Ini merupakan tambahan detail yang sangat bagus, tidak terlalu panjang, tetapi sangat fulfilling bagi pertanyaan yang diberikan oleh examiner. Di sini kita juga lihat bahwasanya dia menggunakan simple present tense karena ini merupakan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari atau dilakukan secara frequently di waktu tertentu. Maka dia menggunakan simple present tense sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh examiner. Lalu pertanyaan berikutnya, follow up lagi masih di topik hobi, adalah pertanyaan contoh, did you have a hobby when you were a child? Pertanyaan ini menanyakan pada saat kamu masih kecil. Jadi, pastikan pertanyaan ini dalam bentuk pas dan jawabannya juga dalam bentuk pas. Pada saat kamu menjawab yes, drawing, ini juga jawaban yang sangat-sangat fatal. Salah. Kenapa? Karena ini tidak menunjukkan eh, pertanyaan, menunjukkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, juga tidak menunjukkan tenses yang sesuai dengan pertanyaan, dan juga ini sangat lack any explanation, any example, or any elaboration. Maka dari itu, pada saat kamu ditanya, did you have a hobby when you were a child? Kamu bisa memberikan jawaban yang recommended seperti, yes, when I was a child, I loved drawing and coloring. I remember spending hours making sketches of animals and cartoons. It was really fun and creative. Nah, di sini kamu menjelaskan, oh, waktu saya kecil saya menyukai drawing dan coloring. Ya, di sini dia menggunakan kata love yang artinya sudah lampau. Kenapa? Karena pertanyaannya juga menanyakan hobi waktu kecil. Lalu dia memberikan I remember spending hours making sketches of animals. Ini merupakan contoh dan memberikan alasan kenapa dia menyukai hal tersebut because it was really fun and creative. Pertanyaan berikutnya, masih di seputar hobi, examiner mungkin akan bertanya, is there a hobby you would like to try in the future? Lihat, pertanyaan ini something in the future, maka dari itu kita juga harus otomatis mengubah tense kita menjadi sesuatu menjadi kalimat yang menggunakan simple future tense. Kalau kamu menjawab yes, guitar, sama sekali tidak menjawab, sama sekali tidak fulfilling what the examiner needs. So, kamu bisa menjawab dengan recommended answer seperti, yes, I would love to learn how to play the guitar. Ini merupakan I would love to learn, maksudnya sesuatu yang kamu ingin pelajari di masa mendatang. I enjoy listening to music, and I think playing an instrument would be a great way to express myself and also to reduce stress. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dia memberikan contoh, memberikan jawaban, lalu memberikan alasan kenapa dia memilih hobi tersebut. Selalu ada kemiripan dan ada keselarasan antara pertanyaan yang menggunakan simple future atau pertanyaan sesuatu yang di masa yang akan datang, maka jawabannya pun menggunakan simple future tense. Lalu yang berikutnya, do you think having hobbies is important? Why? Oke, pertanyaan ini mungkin agak sedikit complicated karena dia sudah menjelaskan membutuhkan diskusi atau membutuhkan argumen. Dan pada saat dia bertanya, pada saat apakah kamu setuju kalau punya hobi itu important atau penting, maka kamu harus bisa membackup opini kamu dengan argumen. Pada saat kamu menjawab yes, important, tentunya ini juga tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Kenapa? Karena di pertanyaannya ada kata why yang mengharuskan kamu untuk menjelaskan kenapa ini penting. Maka dari itu usahakan kamu memberikan eksplanasi yang lebih luas, memberikan contoh yang lebih baik, dan memberikan alasan kenapa kamu beropini bahwasanya memiliki hobi itu penting. Maka recommended answer-nya adalah absolutely. I believe hobbies are important because they give us a break from our busy schedules. They also help us stay balanced and sometimes even improve our skills. For example, reading has improved my vocabulary a lot. Jadi di sini dia memberikan alasan, dia memberikan penjelasan, dia membackup dengan argumen, dan dia memberikan contoh untuk argumennya itu sehingga dia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh examiner dengan fulfilling, dengan benar, dan dengan grammar yang sesuai dengan pertanyaan. Oke,
Tadi adalah contoh soal-soal yang berhubungan dengan hobi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan dengan topik yang lain pun akan sama seperti itu. Jadi jika dia bertanya tentang kesenian, maka dia akan bertanya, apakah kamu suka kesenian? Kenapa kamu suka kesenian? Apakah kamu suka kesenian waktu pada saat kamu kecil? Dan pertanyaan-pertanyaan yang bernada sama. Jadi biasanya selalu akan ada topik-topik yang keseharian yang ditanyakan yang sesuai atau yang mirip dan selaras dengan contoh tadi di topik hobi. Nah, beberapa kesalahan umum yang test taker biasa lakukan di IELTS speaking, yang pertama yaitu tadi ya, jawaban terlalu pendek. Jangan memberikan jawaban terlalu pendek. One sentence answer is always wrong. Berikan tambahan penjelasan, berikan tambahan contoh, berikan tambahan alasan, berikan tambahan tujuan untuk memuaskan jawaban kamu menjadi two to three sentence answer. Jadi menjawab dengan yes saja itu terlalu singkat dan tidak menunjukkan kemampuan bahasa kamu dengan benar. Ingat sekali lagi ini merupakan tes bahasa. Jadi yang diinginkan oleh examiner adalah bagaimana kamu mengungkapkan perasaan kamu, mengungkapkan pengetahuan kamu, mengungkapkan pengalaman kamu dengan bahasa yang bisa dipahami dan benar. Kesalahan berikutnya juga menghafal jawaban. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya, oh pertanyaan akan datang seperti pertanyaan basic seperti introduction, hometown kita misalnya, atau pekerjaan kita, atau pendidikan kita, maka saya harus datang dengan jawaban yang sudah dihafalkan. Itu juga merupakan kesalahan. Kenapa? Karena examiner sudah tahulah yang mana yang jawaban-jawaban yang sudah dihafalkan. It's okay to have a rehearsal. Untuk rehearse, untuk latihan itu boleh. Tetapi jangan sampai benar-benar hafalan yang kelotok kalau misalnya kamu melihat kurang satu kata dan kamu akan lupa yang sebenarnya. Contoh di sini adalah reading is my passion since my childhood and it has broadened my horizons. Wah, ini kata-kata yang sangat luas sekali, yang kata-kata yang sangat terlalu dipaksakan dan terdengar kaku. Especially jika digunakan di speaking test. Pada saat ini digunakan berarti mungkin cocok-cocok saja. Tetapi untuk speaking ini terlalu kaku dan ini terlalu rigid ya. Jadi examiner juga mungkin akan tahu bahwasanya oh ini jawaban yang kira-kira sepertinya akan dihafalkan. Takutnya pada saat kamu menghafalkan jawaban-jawaban yang terdengar seperti ini di awal, nanti examiner pun akan meningkatkan level pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kenapa? Examiner akan tahu pada saat pertanyaan introduction kamu jawabannya bagus, kata-katanya keren, advance, C1, C2, tetapi pada saat ditanya tentang topik yang benar-benar melenceng agak jauh, tiba-tiba level jawaban kamu dan level bahasa kamu berubah dan langsung terjun bebas, ya examiner akan tahu kalau misalnya jawaban-jawaban di awal itu adalah jawaban yang dihafalkan, memorize, dan rehearse. Lalu pertanyaan berikutnya juga jangan keluar topik. Jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Kalau kamu ditanya pertanyaan, what do you usually do on weekends? Jawabannya ya weekends. Jawaban seperti, I think weekends are important for society because titik-titik. Dia tidak menanyakan kenapa weekends itu penting, guys. Dia menanyakan apa yang kamu lakukan di weekends. Jadi pertanyaan yang memiliki jawaban seperti ini ya harus sesuai dengan topiknya. Kalau kamu keluar dari topik, ya examiner akan tahu bahwasanya oh ini orang tidak paham pertanyaan dan mungkin dia memberikan jawaban yang sudah apa memorize beforehand gitu. Jadi usahakan kamu memahami soal dengan baik lalu memberikan jawaban sesuai dengan topik. Oke, next adalah jangan bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Atur pace kamu. Mumpung kamu masih dalam tahap pembelajaran, masih tahap latihan, atur pace-nya jangan terlalu cepat. Pada saat kamu berbicara terlalu cepat, kamu akan susah dipahami. Kamu akan melakukan banyak kesalahan, kamu akan melakukan banyak salah sebut, dan juga ide kamu akan cepat habis, akhirnya kamu akan stuck dan mulai mengatakan dan mulai kelihatan berpikir. Maka dari itu usahakan pace kamu itu tenang, tidak terlalu lambat, seperti kelihatan ragu dan tidak lancar, tetapi juga tidak terlalu cepat karena ini bukan balap-balapan. Dan jangan takut, orang yang tidak ngomong bicara cepat, orang yang tidak bicara dengan cepat itu tidak berarti dia itu tidak fluent atau tidak lancar. Kenapa? Karena speed itu tidak sama dengan fluency. Jadi bisa saja orang fluent bahasa Inggris tapi memang cara bicaranya lebih lambat. Nah, di satu sisi pada saat kamu bicara dengan pace yang
teratur, yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, kamu akan ada waktu untuk berpikir, kamu akan ada waktu untuk membiarkan ide-ide itu keluar dengan sendirinya. Maka dari itu, mumpung dari masa latihan, silahkan atur pace kamu sebaik mungkin, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Next adalah menggunakan kata atau grammar yang tidak dikuasai. Ini juga sangat penting. Banyak yang kandidat yang mencoba menggunakan kata kosakata yang canggih, yang advance, yang dipaksakan tetapi ternyata mungkin penggunaannya tempatnya salah atau penggunaannya kurang tepat, itu jauh akan memberikan kesan bahwasanya, oh orang ini hanya memorize beberapa kata yang dipaksakan. Lebih baik kita menggunakan jawaban dan kita menjawab dengan jawaban yang menggunakan kalimat yang sederhana, tetapi benar. Penggunaannya benar, grammarnya benar, tense-nya juga benar. Jadi itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan kata-kata yang advance, yang C1, C2, tetapi penggunaannya tidak benar. Lalu kesalahan berikutnya adalah diam terlalu lama sebelum menjawab. Oke, kalau misalnya diam kamu itu 3 atau 4 detik untuk berpikir kira-kira saya mau mengatur jawaban saya seperti apa, it's fine. Tetapi jangan terlalu lama. Examiner tidak menilai kebenaran di isi jawaban kamu. Jadi jangan lamaan bingung. Cukup pertanyaan dijawab dengan bluffing pun nggak apa-apa sebenarnya, asal pertanyaan kamu disampaikan dengan benar. Contoh pertanyaan, "Do you like sports?" Langsung jawab sederhana dulu, baru tambahkan detail. Jangan langsung berpikir, "Wah, saya nggak bisa olahraga nih, saya harus jawab apa nih, saya olahraga ini kelamaan." Bilang aja kamu, walaupun kamu nggak suka main bola, kamu langsung bilang, "I like football," atau misalnya, "I like badminton, I like do some sport like badminton and football." Walaupun kamu tidak terlalu bisa, tetapi minimal jawab dulu dengan jawaban sederhana, baru nanti otak itu akan memberikan detail-detail tambahannya itu akan menyusul dengan sendirinya. So, do not try to uh, over complicate atau overthink the answer. Jawab dengan seadanya, itu akan menjadi lebih baik biar tidak terlalu membosankan. And then next adalah nada datar dan tanpa ekspresi. Kedengarannya tidak natural ya, artinya seperti kita sebutkan sebelumnya, gunakan tangan kamu, gunakan ekspresi muka kamu, senyum, terlihat ramah, berbicara dengan sopan tapi santai, gunakan kata-kata seperti idioms, gunakan kata-kata seperti phrasal verb, slang yang sopan juga bisa digunakan di speaking ini. Jadi jangan terlalu berpikir bahwasanya tes ini harus seperti interview kerja yang tegang banget, juga tidak, tetapi harus tetap sopan ya dalam batasan, karena memang yang ingin dilihat dari speaking test ini adalah kemampuan kamu dalam conversating your idea. Kamu bisa nggak menyampaikan ide kamu? Pada saat kamu ditanyain tentang opini kamu, kamu bisa nggak menjawab dengan baik dan benar dan dengan jawaban yang teratur yang dapat difahami oleh orang yang kamu ajak bicara. Maka dari itu, IELTS speaking adalah interview komunikasi, tapi tunjukkan intonasi kamu, senyum, sikap ramah, dan kelancaran kamu di dalam berbahasa. Jadi itu dia pembahasan kita tentang IELTS speaking tahap 1 ini. Sekarang kamu udah tahu instruksi dasarnya, tipe soal yang akan muncul, dan bagaimana caranya menjawab dengan lebih efektif. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tips IELTS berikutnya. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan atau mau request topik lain seperti IELTS dan TOEFL, tulis saja di kolom komentar. Tim Studinesia English akan membantu kamu, atau kamu bisa join kelas persiapan yang lebih representatif bersama Studinesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Good luck untuk persiapan tesmu. Assalamualaikum.